Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Salatu wassalamu ala asyrafil anam, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah telah memberikan sebuah nikmat yang tersimpan di dalam diri kita. Dan nikmat itu adalah segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Ketika darah itu baik, maka seluruh anggota kita menjadi baik dan akan terus bergerak melakukan kebaikan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan ketika segumpal darah itu rusak, maka seluruh anggota tubuh kita menjadi rusak dan akan terus bergerak melakukan kerusakan. Ala wahyal qalbu, dan segumpal darah itu adalah hati. Di mana hati kita, Bu? Sebelah kiri, 3 jari di bawah puting. Itu hati kita. Kita jaga hati ini agar tidak gampang kemasukan penyakit-penyakitnya. Penyakit hati lebih kronis daripada penyakit fisik. Penyakit hati bisa menghilangkan pahala kita. Penyakit hati bisa merusak amal kebaikan kita. Bahkan penyakit hati bisa menghilangkan iman dari dada kita. Oleh karena itu hati kita jaga. Nurnya, cahaya di dalam hati harus kita hidupkan. Dan salah satu menghidupkan nur cahaya di dalam hati adalah duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah pagi hari ini kita duduk bersama di majelis ilmu dan kita akan segera menikmati hidangan Allah. Apa itu hidangan Allah? Hidangan Allah adalah Al-Quranul Karim. Ayat-ayat suci yang akan kita baca, itulah hidangan Allah. Nutrisi terbaik untuk hati kita adalah Al-Quran. Ibu, dibagi duit seneng gak? Seneng mana dibagi Al-Quran? Tuh kan, mulai goyah kayaknya. Pak, lebih seneng dibagi duit apa Al-Quran, Pak? Belakang saya jawab, dua-duanya begitu katanya. Bapak Ibu dirahmati Allah, dibagi duit senang, tapi kesenangan gara-gara duit nggak tahan lama. Betul. Punya duit banyak senang, tapi duit banyak nggak menjamin masuk surga. Betul. Tapi ketika Al-Quran Allah berikan kepada diri kita, Allah tanamkan di dalam hati kita dan kita bawa sampai mati, Al-Quran itu yang akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Milih duit apa Al-Quran? Al-Quran Bapak Ibu jangan pernah ragu. Al-Quran lima quri'alahu. Al-Quran itu tergantung bagaimana Bapak Ibu meniatkan. Kalau Bapak Ibu punya sakit, niatkan. Dengan membaca Al-Quran Allah beri kesembuhan terhadap penyakit itu. Kalau Bapak Ibu punya hajat yang belum terkabul, niatkan nanti. Insya Allah dengan Al-Quran hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kalau Bapak Ibu nggak punya duit, baca itu Al-Quran, niatkan, ya Allah luaskan rezeki hamba. Allah luaskan, Bu. Sampai bahasa kiai saya, guru saya itu ngatain begini mengatakannya.
Orang punya Al-Quran gak boleh sedih. Kenapa gak boleh sedih? Karena Al-Quran segala-galanya. Kamu mau minta apa kepada Allah, wasilah Al-Quran pasti diijabah Allah. Dan wasilah terbaik adalah dengan membaca Al-Quran. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan biarkan satu hari kosong tanpa membaca Al-Quran. Adapun kita duduk setiap bulan semacam ini mah stimulus, perangsang biar kita semangat nanti setiap harinya baca Al-Quran sendiri di rumah. Yang merasa masih kesusahan membaca Al-Quran, pesantren Kanzur Rahmah membuka majelis, mempunyai wadah. Bagi yang anak-anak silahkan datang ke sini ngaji setiap pagi atau sore. Bagi para santri yang pengen mukim, pengen menghafal Quran, silahkan daftarkan ke sini. Insya Allah pelan-pelan kita bina untuk bisa menghafal Al-Quran. Bagi bapak-bapaknya yang pengen belajar Al-Quran dari nol, mengenal huruf hijaiyah, silahkan bergabung. Di sini ada majelis Iqra Kanzur Rahmah Kampung Pulau. Ada lagi Iqra Kanzur Rahmah Kampung Benda. Kita ada 2 cabang. Bagi ibu-ibunya juga sama, yang pengen belajar dari nol mengenal huruf hijaiyah dari Iqra, silahkan bergabung. Ada majelis Iqra Kanzur Rahmah untuk ibu-ibu. Sekretariatnya di rumah Ibu Yuli. Ibu Yuli depan rumah saya. Silahkan bergabung di sana. Dan bagi ibu-ibu yang tinggal tahsin sudah bisa baca tapi butuh perbaikan, silahkan bergabung setiap Sabtu pagi di pesantren Kanzur Rahmah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjadi ironi ketika ada saudara kita muslim atau muslimah tapi masih belum bisa membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran itu ditegaskan hujjatun lakum. Al-Quran itu akan menjadi hujjah, pembela untuk kita semua. Al-Quran cara membela kita luar biasa Bapak Ibu. Begitu kita nanti masuk alam kubur, Al-Quran akan mendampingi kita. Dia akan membela kita agar terhindar dari siksa kubur. Terus kita ditemani Al-Quran sampai nanti ditiup trompet yang pertama oleh malaikat Israfil. Begitu trompet pertama ditiup, semua makhluk hancur, mati semua. Apakah setelah trompet pertama ditiup lalu ditiup lagi? Tidak, kita diendapkan dulu Bapak Ibu. Kita diendapkan dulu di dalam tanah selama 40 tahun lamanya. Lama bersebentar. Masya Allah. Di 40 tahun itu kita ditemenin oleh Al-Quran. Sampai nanti ditiup trompet yang kedua. Begitu ditiup trompet yang kedua, semua bangun dari alam kubur. Dan yang pertama bangun adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang selama hidupnya selalu bersama Al-Quran, bangun ditemani Al-Quran. Sampai nanti di persidangan akhirat, Al-Quran terus mendampingi kita, membela kita. Dan syafaat Al-Quran itu bersifat al-mani'u. Apa itu al-mani'u? Al-mani'u adalah membatalkan vonis. Umpamanya ada di antara kita yang divonis masuk neraka, tapi karena kita cinta sama Al-Quran, itu Al-Quran akan terus memberikan pembelaan sampai Allah membatalkan vonis tersebut, diganti masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Jadi besok orang masuk surga ada 2 cara Bu. Ada yang langsung masuk surga, nggak pakai mampir. Ada yang mampir ke neraka dulu baru masuk surga. Pertanyaannya, Ibu pengen langsung apa mampir? Serius Bu? Udah tahu caranya? Bapak gimana? Langsung apa mampir Pak? Nggak boleh ikut-ikutan sama ibunya, harus punya pendapat sendiri. Silakan, itu pilihan. Yang pengen langsung surga monggo, yang pengen mampir dulu juga ya silakan. Biasanya yang mampir yang senengannya mampir Pak. Setiap kali diajak kebaikan, jalan dulu dah, gua mampir dulu ke sini ya.
akhirnya mampir juga. Tapi kalau memang Bapak Ibu kepengen nanti masuk surga langsung gak pakai mampir, saya kasih tahu caranya. Sudah tahu kok belum Bu? Caranya, syaratnya cuma satu. Kalau pengen masuk surga nggak pakai mampir neraka. Syaratnya cuma satu. Apa itu Pak? Pastikan Bapak Ibu nanti mati nggak bawa dosa sedikit pun. Gampang apa susah? Gampang apa susah? Ibu punya dosa nggak? Kira-kira besok mati bawa dosa nggak? Alamat mampir itu. Bapak gimana? Mampir atau langsung kira-kira Pak? Gak mulai ragu, gak bisa jarak. Dalam pikiran, yang mampir dah. Insya Allah dengan membaca Al-Quran setiap hurufnya menjadi 10 kebaikan. Amin. Setiap hurufnya menjadi kafarah penghapus dosa-dosa kita. Semoga besok kita diwafatkan mendapatkan ampunan dari Allah, mati bersih, nggak punya dosa, masuk surga nggak pakai mampir. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita mulai majlis khatmil Quran. Dengan terlebih dahulu kita bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabat mulia, bertawassul kepada para kekasih-kekasihnya Allah, auliya illah yang menjadi penjaga bumi ini, dan kita bertawassul kepada kekasih orang-orang solih yang senantiasa membimbing kita dalam kebaikan. Kita doakan juga seluruh ahli kubur kita yang sudah lebih dulu wafat. Kita doakan beliau senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, dijadikan kuburnya sebagai raudhah taman surganya Allah. Kita doakan juga saudara kita yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Yang dalam kesulitan Allah berikan kemudahan. Yang dalam kesempitan Allah berikan kelapangan. Dan seluruh anak cucu kita semoga Allah jadikan dzurriyyatan thayyibah, anak yang menyejukkan pandangan mata, menjadi anak keturunan yang solih dan solihah, yang akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Kita doakan juga keluarga kita senantiasa dalam sakinah mawaddah warahmah. Saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita, kita doakan bersama-sama biar bisa duduk bareng, kita doa bareng, zikir bareng, selamat bareng, bahagia bareng. Amin ya rabbal. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min jami'il ma'asi wal-dhunub wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin at-tayyibin. Thumma ila hadrati jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Thumma ila hadrati jami'i ahlil qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wa a'immatil arba'ati radhiyallahu anhum. Thumma ila hadrati jami'i awliya'illahil kiram fi hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim wa ila hadrati jami'i awliya'illahil kiram min masyari
مشارق الأرض ومغاربها من برها وبحرها، ونخص خصوصا سلطان الأولياء العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله أسرارهم ونور ضرائحهم ويعلي درجاتهم وأمدنا بمددهم وأمطر علينا غيث كراماتهم. شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. ثم إلى حضرة جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصدقائنا وأقربائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة جميع أهل القبور ممن جلس في هذا المجلس. Sebutkan ahli kubur masing-masing. Summa ila hadratil summa ila hadratil وأصولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وستر عيوبهم وثبت إيمانهم واجعل الجنة مثواهم. شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يسر لنا أمورنا من أمور الدين والدنيا والآخرة ويسر أمور والدينا وأمور ذرياتنا وأمور أساتذتنا وأمور من أحسن إلينا وأمور من له حق علينا وأمور الذين ينفقون أموالهم في بناء هذا المعهد
من أمور الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم حسن مقاصدنا اللهم حسن مقاصد من جلس في هذا المجلس. Sebutkan hajatnya masing-masing. Allahumma hasbi Allah. Allahumma hasbi Allah. Allahumma hasbi Allahumma hasbi Allahumma hasbi اللهم حسن مقاصدنا وقض حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة ببركة آيات القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك النبي الكريم وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mohon keikhlasannya membaca surah Al-Fatihah. Ini ada 6 amplop yang sudah berada di depan saya. Beliau minta keikhlasan dari kita semua membaca surah Al-Fatihah. Yang pertama, sebuah amplop dari PT Nurma Kanjeng Sejahtera. PT Kanjeng Nurma Sejahtera, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti dan macam-macam. Pimpinannya adalah direktur utamanya, pemiliknya adalah Mas Ismail yang biasa hadir di sini, yang biasa membacakan sholawat Kanzul Rahmah, ulang tahun perusahaan yang pertama. Saat ini beliau memberikan salam dan izin tidak bisa hadir karena sedang berada di Indramayu, ada urusan keluarga yang harus diselesaikan. Di ulang tahun perusahaannya yang pertama, beliau menitipkan infak dan mohon doanya agar perusahaannya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi perusahaan yang tambah besar, yang maju, yang penuh dengan berkah, dan keberkahan itu akan bisa kita rasakan bersama. Ala hadhihi niyyah bijahi habibika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa